Kita berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan menceritakan tinggalan arkeologi yang masih berada di sekitar Trowulan. Tempat ini diberi nama Candi Gentong. Menarik sekali. Kok ada ya nama candi kok gentong? Nah, tentu saja karena ini berasal dari penamaan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Jadi dalam dunia arkeologi memang dikenal penamaan suatu situs atau suatu bangunan suci itu bisa berasal dari 3 cara. Yang pertama adalah cara mengambil dari penamaan yang sudah diberikan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, penamaan berdasarkan lokasi geografisnya. Misalnya mengambil dari nama dukuhnya atau nama desanya. Yang ketiga, penamaan berdasarkan sumber tertulis prasasti yang berkaitan dengan monumen atau bangunan itu secara langsung. Nah, untuk penamaan yang ketiga ini, salah satu contohnya adalah Candi Prambanan yang mempunyai nama lain Candi Loro Jonggrang, tapi secara tekstual berdasarkan prasasti namanya adalah Siwagerha. Nah, itu contoh bagaimana suatu bangunan di masa lampau bisa memiliki bahkan 3 nama. Berdasarkan nama yang diberikan masyarakat, kemudian nama di mana dia berada, dan berdasarkan sumber tertulis yang menyebutkan bangunan itu. Kembali pada Candi Gentong, ini adalah tinggalan yang tidak kalah menariknya dibanding candi-candi yang lain di sini. Walaupun secara visual kita melihat bahwa candi ini sudah ya kondisinya seperti ini, tinggal sisa-sisa belaka. Namun kita bisa belajar banyak dari sini. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana struktur bangunan ini, kita melihat apakah sama dengan candi-candi yang lain atau memiliki kekhasan. Ternyata kalau kita berkeliling pada bagian dalam dari Candi Gentong ini, kita mendapatkan informasi yang menarik, yaitu adanya struktur bangunan bata yang berlapis. Antar lapis itu ada celah, dan sekarang celah itu masih ada petunjuk diisi dengan tanah. Bukan diisi oleh boulders atau material yang lain, tapi tanah. Dari melihat pola penyusunan seperti ini, ternyata mengingatkan saya pada struktur candi lain yang juga menggunakan pola penataan yang hampir sama, yaitu Candi Watu Kucur, di mana pada candi itu pun juga terdapat celah-celah antara struktur satu dengan struktur yang lain dan saling terkait, dan waktu diekskavasi ditemukan berisi tanah. Barangkali gejala ini bisa membantu kita juga untuk melakukan pertanggalan relatif. Salah satu upaya untuk menunjuk kapan bangunan itu didirikan. Mengapa itu diperlukan? Karena sekali lagi, ketika kita tidak mendapatkan data tekstual berupa angka tahun atau prasasti yang secara langsung terkait dengan bangunan itu, maka kita perlu mencari informasi berdasarkan temuan-temuan yang lain yang bisa memberi kita panduan untuk membantu kita melakukan pertanggalan. Namun khusus untuk Candi Gentong ini kita mendapatkan informasi yang juga valid, yaitu terkait dengan keberadaan temuan stupika. Banyak stupika dari tanah liat yang tidak dibakar ditemukan di bagian tengah dari Candi Gentong ini. Di antara stupika itu ternyata pada bagian luarnya terdapat goresan aksara, baik itu aksara Jawa kuno maupun aksara Sidam atau Dewanagari. Dari sana kita melihat bahwa paleografi itu akan membantu kita untuk melakukan pertanggalan relatif terkait dengan gaya aksara yang dipakai pada stupika itu, dan bisa membantu kita untuk mencari tahu apakah memang Candi Gentong ini seumuran dengan gaya tulisan pada stupika itu, atau stupika itu didatangkan dari tempat lain menuju kemari. Nah, terlepas dari persoalan itu, kita bisa melihat bahwa paleografi pada stupika itu ternyata menunjukkan gaya aksara yang dipakai pada periode sekitar abad 9 sampai abad 10 Masehi. Suatu informasi yang tidak langsung terkait dengan umur candinya, tapi minimal kita tahu bahwa keberadaan stupika itu membawa kita pada suatu pemahaman pada areal Trowulan ini di bagian utara, daerah Bejijong, dahulu pernah ada komunitas yang menganut Buddha, dan mereka mempunyai relik benda-benda
ritual keagamaan dan di sana terdapat goresan aksara-aksara itu, sangat mungkin mereka hidup pada periode abad 9 atau abad 10 itu. Persoalan keberadaan Supika di Candi Gentong ini tidak bisa kita pastikan seumuran dengan candinya. Mengapa? Karena Supika itu sifatnya movable, mudah berpindah-pindah, jadi sangat mungkin juga didatangkan dari tempat lain, kemudian disemayamkan atau ditempatkan di candi ini. Apalagi kalau kita melihat juga bahwa candi ini, Candi Gentong ini, Candi Gentong 1, saya katakan demikian, kita melihat bahwa struktur batanya itu mengalami beberapa kali perluasan. Kalau kita melihat bahwa sisa-sisa bata yang dari sini, ini membantu kita untuk membuat rekonstruksi di atas kertas bahwa candi ini tidak dibangun sekaligus selesai, tapi dia mengalami proses perluasan-perluasan yang dalam bahasa percandian, misalnya saya menggunakan prasasti dari Candi Sewu, dikatakan ada proses mawardi. Nah, mawardi itu adalah perluasan bangunan suci itu. Kemudian informasi yang tidak kalah penting adalah persoalan bahwa struktur Candi Gentong ini ternyata di bagian barat terdapat jejak penampil. Jadi para peziarah atau orang yang akan melakukan ritual pada candi ini, mereka akan datang dari arah barat. Dan pola ini sama dengan apa yang ada di Candi Brahu. Para peziarah akan datang dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sisa-sisa dari arsitektur Candi Gentong ini juga menarik perhatian, karena di samping ada temuan stupika tadi yang jelas merupakan bagian dari peralatan ritual agama Buddha, tapi juga sejumlah bata di sini menunjukkan adanya jejak dahulu pernah ada bentuk stupa yang terbangun atas dasar bahan bata tersebut, walaupun tinggal kepingan-kepingan. Nah, kemudian yang lebih menguatkan lagi, ternyata pada waktu proses ekskavasi di tahun-tahun sebelumnya, di tempat ini juga ditemukan adanya ikonografi atau arca yang bersifat Buddha dari bahan andesit. Nah, tentu ini semakin memperkokoh posisi bahwa Candi Gentong adalah sebuah candi yang berlatar belakang agama Buddha dan pernah difungsikan di masa lampau untuk ritual keagamaan. Nah, paling tidak itu sekelumit hal yang saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi informasi penting dari Candi Gentong ini. Dan yang jelas secara geografis, keberadaan Candi Gentong ini tentu sangat erat hubungannya dengan Candi Brahu, karena di tempat saya berdiri ini, kalau saya tengok sebelah kiri saya, maka saya akan bisa langsung melihat di sana berdirilah Candi Brahu. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk suatu areal keberadaan bangunan suci. Sebagaimana kita bisa membandingkan misalnya jarak antara, kalau di Jawa Tengah itu jarak antara Candi Prambanan dengan Candi Sewu di utaranya itu juga dalam jarak yang dekat. Barangkali itu tambahan informasi dari saya terkait dengan khasanah cagar budaya yang ada di wilayah Trowulan, dan kali ini kita berbincang mengenai hubungan Candi Brahu dan Candi Gentong. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih lanjut.